Apa kabar Anda semua? Tetap semangat, bahagia, keren, dan ceria. Boleh diulangi? Apa kabar Anda semua? Tetap semangat, bahagia, keren, dan ceria. Wis keren. Halo, jawabnya apa? Ya, biasanya halo, hai gitu ya. Nah, hari kita rubah. Ketika halo, jawabnya alhamdulillah. Tapi ketika kita ucapkan alhamdulillah, jangan juga sambil cemberut ya. Alhamdulillah, itu kurang syukurnya. Tetapi harus dengan keren dan ceria. Bagaimana? Ditambah dengan gerak. Halo, karena itu adalah suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka tangannya ikuti saya begini. Ya, begini tangannya. Ya, kemudian ditarik ke dada kita. Sambil ucapkan alhamdulillah. Halo, alhamdulillah. Sekali lagi, halo, alhamdulillah. Anda memang luar biasa. Ketika hai, subhanallah ya. Buat begini agak melebar gitu karena subhanallah itu maha suci Allah. Karena kita harus mengagungkan keesaan Allah. Hai, subhanallah. Yuk, ayo. Hai, subhanallah. Kita ulangi. Halo, alhamdulillah. Hai, subhanallah. Halo, hai, halo, hai, hai. Ya. Halo, hai, halo, hai. Halo, hai, halo, halo, hai, hai. Ya, jawab sendiri aja ya. Oke, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Sahabat inspiratif dimanapun Anda berada, hari ini saya akan berbicara tentang 3 cara mempengaruhi orang lain. Saya kutip dari pendapatnya Aristoteles, mengatakan ada 3 cara mempengaruhi orang lain. Yang pertama adalah ethos. Apa itu ethos? Ethos itu adalah knowledge, pengetahuan. Ketika kita ingin menyiapkan satu materi yang akan kita sampaikan kepada audiens, maka kita harus persiapkan secara matang. Ketika kita ingin menyiapkan secara matang, maka perlu kita ambil referensi-referensi ya, sehingga itu menjadi knowledge, pengetahuan yang akan kita share kepada audiens. Nah, yang kedua, pathos. Apa itu pathos? Pathos adalah berbicara dengan menyentuh hati audiens. Ketika kita berbicara dengan menyentuh hati audiens, maka kita harus lihai ataupun pintar melihat audiens kita itu siapa. Sehingga pengetahuan yang kita sebarkan itu akan menjadi powerful ketika kita sampaikan yang paling dekat dengan audiens. Misalnya apa? Misalnya kita sedang ingin menginformasikan tentang materi sedekah. Katakanlah ketika kita sedekah, kita tahu Rasulullah menganjurkan kita bersedekah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat bersedekah. Misalnya, sedekah menolak bala. Misal begitu. Bagaimana agar audiens itu betul-betul bisa memahami, menyadari dari materi yang kita sampaikan, maka kita harus menjelaskannya dengan menyentuh hati audiens. Kita harus sentuh emosi audiens. Caranya bagaimana? Berikanlah contoh-contoh yang paling terdekat di antara mereka. Bisa dengan pengalaman orang lain, atau memang pengalaman kita sendiri, atau pengalaman orang-orang yang kita kenal. Teman-teman sekalian, contohnya ketika kita ingin memberikan materi tentang sedekah, kita bercerita ada seorang guru ketika dia hendak pergi berdakwah dengan mengendarai mobilnya. Tapi karena kebiasaannya, dia sebelum berangkat selalu mencari orang untuk dia berikan sedekah. Siapapun dia, itu kebiasaan yang selalu dia lakukan. Ironisnya, pada tengah malam, sang guru ini kecelakaan. Jika kita lihat mobilnya itu, Masya Allah, sepertinya sudah meninggalkan kita semua. Ternyata ajaibnya, beliau pun selamat. Setelah kita melihat, kenapa beliau bisa selamat? Beliau mengingat-ingat kembali tentang kalimat bahwasanya sedekah itu dapat menolak bala. Bisa jadi asuransi daripada sedekah itu adalah menolak bala. Maka ketika kita jelaskan dengan menyentuh hati audiens ya, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka ini akan merubah perilaku audiens. Yang terakhir adalah logos. Nah, ketika kita menjelaskan materi dari apa yang kita sampaikan, logos ini adalah berbicara dengan tidak hanya sekedar karangan, tetapi dia punya referensi yang jelas. Katakanlah materi sedekah tadi, kita punya ayat Qur'annya, kita punya hadisnya. Nah, kita punya referensi-referensi yang ada di dalam buku-buku. Ketika ini kita ramu dengan baik, maka dia akan menjadi materi yang powerful. Karena
Ketika kita berbicara di depan orang lain, bukan hanya teori yang dia lihat, bukan hanya materi yang kita sampaikan, tetapi contohnya, bukti nyata. Sehingga apa? Ini dapat merubah perilaku seseorang. Maka bisa kita ambil kesimpulan dari 3 trik yang ditawarkan oleh Aristoteles ini menjadi pedoman bagi kita seorang public speaker. Jadi ketika kita ingin menyiapkan materi, maka harus memiliki 3 unsur ini. Tetap semangat, saya yakin Anda bisa. Pembicara yang hebat awalnya adalah pembicara yang buruk. Saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih, saya Bang Wahyu Kece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.